بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berusaha untuk mensyukuri segala nikmat karunia Allah yang tiada terkira. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in wa atba'ut tabi'in, serta siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau bersama para sahabat dengan baik hingga yaumul akhir. Alhamdulillah, pembahasan kita masih tentang kunci-kunci kebajikan. Kelanjutan dari kunci-kunci kebahagiaan, di mana Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu ada kuncinya supaya kita bisa masuk ke gerbangnya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, telah menjadikan wudu sebagai kunci sholat, ihram sebagai kunci hati, haji, kejujuran sebagai kunci kebajikan, tauhid sebagai kunci surga, pertanyaan baik, menyimak dengan benar, kuncinya ilmu, syukur menjadi kuncinya al-mazid, bertambahnya kenikmatan, cinta dan zikir Allah jadikan sebagai kunci kewalian, takwa Allah jadikan sebagai kunci kesuksesan dunia dan kesuksesan di akhirat. Ar-raghbah dan ar-rahbah, keinginan dan rasa takut Allah jadikan sebagai kunci taufik, yang mendapatkan petunjuk untuk mengamalkan ilmu. Allah jadikan doa sebagai kunci dari ijabah. Allah jadikan zuhud di dunia untuk menjadi kunci perhatian yang penuh, keinginan kepada akhirat, memikirkan dan merenungkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk direnungkan, untuk dipikirkan. Allah jadikan sebagai kunci dari iman. Kemudian kunci masuk
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kuncinya adalah kepasrahan hati kepada Allah dan keselamatan bersihnya hati hanya untuknya, cinta dan benci karenanya, melakukan atau meninggalkan sesuatu karenanya pula. Allah jadikan juga kunci kehidupan hati adalah dengan mentadabburi Al-Quran, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sahur, dan meninggalkan dosa-dosa. Yang ke-16, yakni kunci untuk menggapai kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ar-Rahman, memiliki nama Ar-Rahim. Ini adalah berakar dari akar kata yang sama, yakni rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman beda dengan Ar-Rahim, tetapi memiliki kesamaan. Ar-Rahman huruf-hurufnya alif, lam, ro, mim, alif, dan nun. Ada 6. Ar-Rahim, alif, lam, ro, ha. Ulangi. Ar-Rahman, alif, lam, ro, ha, mim, alif, dan nun. Jadi 7. Ya. Ar-Rahim, alif, lam, ro, ha, ya, dan mim. Jadi Ar-Rahman itu 7 huruf. Ar-Rahim itu 6 huruf. Dalam sebagian ilmu yang ditulis oleh para ahli ilmu nahwu, soroh, balaghah, disebutkan bahwa ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Bisa jadi semakin banyak atau bentukan kata yang lebih banyak, huruf-hurufnya maksudnya, itu seringkali menunjukkan cakupannya yang lebih luas. Jadi kalau kita bandingkan cakupan makna Ar-Rahman dengan jumlah 7 huruf, itu lebih luas cakupannya daripada Ar-Rahim yang 6 huruf. Mengapa lebih luas? Karena Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ketika Allah mengasih, memberikan, maka orang mukmin maupun orang kafir Allah kasih. Di dunia ini Allah memberikan rezeki kepada semuanya. Tidak hanya terbatas orang mukmin, tapi semua orang. Orang kafir pun dikasih orang. Tetapi
tidak semuanya yang dikasih itu disayangi. Tidak semua yang dikasih disayangi oleh Allah. Kasih sayang itu adalah kasih dengan sayang. Tidak semuanya yang Allah kasih lalu sekaligus Allah sayangi. Yang disayangi hanyalah orang-orang mukmin. Disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah, qaribun itu dekat, minal muhsinin dari orang-orang yang berbuat ihsan, dari orang-orang yang ihsan. Siapa yang bisa ihsan? Adalah orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Ya. Yang disayang adalah orang-orang muslim. Hadirin rahimani rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengasihi, memberi kepada orang-orang kafir, apakah otomatis menunjukkan sayangnya Allah? Tidak. Bisa jadi itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu huluran dari Allah, dikasih terus tapi tidak disayang, sehingga mereka lupa bersyukur kepada sang pemberi, lupa kepada hari akhirat. Akhirnya dia tidak memiliki kebaikan di dunia sedikit pun, dan di akhirat tidak ada selain siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika azab itu, siksa itu sudah mereka terima, maka tidak ada yang bisa mengelak. Jadi wahai manusia, jangan kalian gembira dulu kalau diberikan kelebihan oleh Allah berupa kekayaan, harta dan lain sebagainya, kecantikan. Jangan bangga dulu. Kalau itu ternyata membuat semakin jauh dengan Allah, bukan semakin dekat dengan Allah, itu yakin bahwa pemberian itu adalah istidraj. Ya. Manusia memang seperti itu kadang-kadang. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu ayaqulu rabbi akraman. Manusia itu ya kebanyakan ya, ketika mereka diuji oleh Allah dengan ujian berupa kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada mereka, maka mereka mengatakan, Allah telah memuliakan saya. Padahal belum tentu pemberian Allah tersebut adalah suatu kemuliaan bagi dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu. Kalau begitu, yang paling kaya pasti yang paling mulia, termasuk bisa jadi Qarun. Ya, di zaman Nabi Musa paling kaya, pastinya paling mulia. Kalau ukuran kemuliaan itu adalah pemberian Allah berupa kenikmatan-kenikmatan, maka seharusnya Qarun itu paling mulia, tapi ternyata paling hina.
Ternyata itu adalah istidraj. Mengapa dikasih? Karena Allah memang memiliki sifat Ar-Rahman, yang mengasihi segala hambanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan rezeki, tapi belum tentu disayangi. Sifat Ar-Rahimnya Allah, sayangnya Allah adalah hanya kepada orang-orang mukmin. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului murkanya. Rahmat Allah tadi sangat dekat kepada orang-orang yang ihsan. Dan yang bisa ihsan adalah hanya orang-orang mukmin muslim. Makanya di dalam hadis Jibril yang menceritakan bagaimana Jibril menyerupakan dirinya dengan seorang laki-laki tampan yang bersih, tak berdebu gitu ya, rapi gitu. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah bertanya tentang 3 hal, di mana 3 hal ini adalah rukun agama kita. Yang pertama ditanyakan apakah itu Islam, ditanya juga tentang iman, dan terakhir ditanya tentang ihsan. Ketika ditanya mal ihsan, maka Rasulullah SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, yakni engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalimat seakan-akan itu ya berarti memang Allah tidak bisa dilihat di dunia. Maka an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bukan berarti engkau melihatnya, seakan-akan engkau melihatnya. Dan memang begitu, kecuali nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, di rabbiha nazirah, nanti akan melihat, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Di dunia tidak bisa. Bagaimana kira-kira orang yang beribadah seakan-akan dia melihat Allah? Pasti, yang saya meyakini, pasti yakin ya, dia itu akan beribadah dengan sangat sempurna, sesempurna mungkin, sebaik mungkin dia akan beribadah. Bagaimana tidak? Karena Allah lah yang telah menciptakannya. Kini dia sedang menghadap Sang Pencipta. Allah yang telah memberikan kehidupan, memberikan rezeki, memberikan ilmu, banyak sekali pemberiannya. Maka ketika dia menghadap Allah seakan-akan dia melihatnya, itu akan timbul kekhusyuan pastinya di dalam sholatnya. Bukan hanya sholat, yang disebutkan di sini adalah an ta'budallah, segala ibadah, segala ibadah dia seakan-akan melihat Allah. Jadi yang dilihat itu bukan manusia, maka dia akan jauh sekali dari sifat riya, di mana sifat riya itu ibadah ya karena manusia menginginkan keridhaan manusia, menginginkan pujian manusia, menginginkan
komentar dari manusia. Tidak. Dia hanya melihat Allah. Dia hanya memperuntukkan ibadahnya sedekah itu ya boleh dengan dua cara kan? Ya, boleh secara sembunyi-sembunyi, boleh juga secara terang-terangan. Jadi dua-duanya jelas boleh, dan ini dua-duanya juga ada contohnya, gitu. Nggak masalah. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana agar amal kita itu tidak hancur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita sedekah dengan sembunyi-sembunyi, tapi kemudian tiba-tiba hati kita itu ujub. Saya, kalau nggak ada saya itu, ya mungkin nggak akan begitulah, ya pasti nggak selesai itu masjidnya. Gitu. Di dalam hati ada terbetik begitu, gitu, membanggakan amal sendiri. Padahal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi misalnya. Atau yang lainnya aja lah. Yang lainnya, kita membantu misalnya korban bencana besar gitu. Kita sembunyi-sembunyi, nggak menyebut nama gitu. Lalu tiba-tiba dalam hati kita terbetik gitu. Kita melupakan bahwa itu semuanya adalah berkat pertolongan Allah, gitu kan? Kita bisa melakukan itu dari taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa itu, hancur juga gitu. Yang sembunyi-sembunyi itu hancur juga. Yang terang-terangan, tapi misalnya niatnya bagus, misalnya supaya dicontoh oleh yang lain, ya, diniatkan untuk memberikan contoh teladan kepada manusia, menunjukkan kebaikan-kebaikan yang sebaiknya diikuti oleh manusia, lalu diikuti oleh orang lain, maka man dalla ala khairin kafa'ilihi, kita akan mendapatkan pahala sedekahnya orang yang mengikuti kita dalam sedekah, karena niat kita yang baik, bahkan kita mendapatkan pahala sedekah orang lain yang mengikuti kita di belakang kita. Oh, si fulan bersedekah, ikut gitu. Mengikuti contoh kita, termotivasi dengan apa yang kita lakukan, ya. Jadi asal ada alasannya yang syar'i, ada alasan yang benar, ya, dua-duanya dibolehkan, silakan. Dan dua-duanya tetap harus dijaga, baik sedekah yang sembunyi-sembunyi maupun sedekah yang terang-terangan. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa sedekah yang sembunyi-sembunyi itu lebih relatif, ya, relatif lebih aman gitu, ya, untuk jangan sampai hancur pahala kita. Termasuk misalnya ya untuk menghilangkan kecurigaan, ya, dari orang tua, ya. Mungkin orang lain nggak diberitahu, tapi orang tua kita yang memang curiga misalkan, ya, kita kasih tahu, kita beritahu. Sesudah tidak curiga,
ya nggak usah kita memberitahunya lagi misalkan, ya. Nah sebatas itu insya Allah mungkin ini termasuk salah satu alasan, ya, salah satu alasan untuk memberitahukan amal-amal kita. Bagaimana hubungannya dengan tadi ihsan, ya, bahwa ihsan itu adalah kita beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah, fokusnya kepada Allah, tidak fokus kepada manusia. Dan ingat, manusia itu termasuk diri kita. Jadi ketika kita bisa sedekah besar misalkan, curiga juga, harus curiga kepada kita, diri kita. Jadi jangan sampai membanggakan diri kita sendiri. Ujub namanya, hancur juga gitu. Jadi kedua-duanya harus dijaga. Kedua-duanya boleh dilakukan, tapi kedua-duanya juga harus dijaga. Allah a'lam. Masih ada waktu 2 menit ya. Silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya kita tutup sampai di sini. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.